Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul azim. Pak Ketua dan Sekretaris Senat, Profesor Siswanto Masluri dan Profesor Maragustam Siregar. Terima kasih telah diadakan acara pengukuhan hari ini. Sehat-sehat selalu. Kemudian saya urut dari sebelah paling ujung kanan, yaitu Profesor Abdul Munib. Terima kasih. Kemarin datang di belakang, sekarang di depan. Ya. Terima kasih, Prof. Profesor Abdul Karim. Terima kasih, Prof. Nah, itu adalah Pak Sekretaris Senat, Prof. Maragustam Siregar, juara tenis se-UIN Sunan Kalijaga. Kalau pesertanya tidak ada yang daftar, beliau otomatis juara. Dan Pak Ketua Senat juga mantan juara tenis, ya, Profesor Siswanto Masluri. Kemudian Profesor Jasmini, terima kasih, Prof. Kemudian Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof. Emma Marhuma. Profesor yang punya gawe sekarang ini, selamat ya, Profesor Sri Sumarni, terima kasih. Tepuk tangan, sejak tadi ditepuk tangani terus, sekarang mari kita habiskan tepuk tangannya untuk beliau. Ya. Kemudian pada barisan kedua Pak Dr. Maksudin yang sebentar lagi akan profesor. Tidak kelihatan berdiri, kalau yang di depan tidak berdiri tidak apa-apa. Ya. Kemudian Prof. Sangkot Sirait, ya. Ini juga juara tenis yang baru. Ya. Kalau Prof. Maragustam nggak daftar, beliau juara. Gitu ya. Kalau Prof. Maragustam daftar, ya beliau tidak jadi juara. Ya. Kemudian Pak Dr. Sumedi, terima kasih. Kemudian Syekhona Pak Dr. Yusuf, Muhammad Yusuf, silahkan. Kemudian Ibu Dekan kita Sains dan Teknologi, Bu Dr. Khurul Wardati. Disambung dengan, saya nggak kelihatan dari sini. Oh, Ibu Prof. Erni Munastiwi, silahkan berdiri, Prof. Pertama kali saya kira duduk di sini ya. Ya, kemarin enggak duduk di sini karena penuh ya. Duduk di belakang. Kemudian Pak Dr. Dekan yang dulu, Pak Dr. Arifi. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian Prof. Mahrus ya. Beliau juga majelis ulama, juga sekaligus tukang nyembelih sapi dan kambing kalau pas Idul Adha gitu ya. Jadi peran beliau banyak sekali di samping Dekan ya. Kemudian Pak Dr. Kholili, ya, Tretan Dibi, ya, dari Madura, asli Madura negeri. Kalau Jember seperti Pak Syakur itu Madura swasta. Itu. Kemudian Pak Profesor Mahmud Arif, terima kasih. Saya perlu menyapa para tamu undangan, Profesor Sofia Hartati, Ketua Asosiasi PAUD Pengurus Lamdik, terima kasih Bu Prof. Kemudian Dr. Nur Hamzah, Ketua Asosiasi PIAUD. Terima kasih Pak. Dr. Muhammad Faizuddin, Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal PAUD. Terima kasih. Kemudian Dr. Tadkiratun Musfiroh, Ketua LP Ma'arif NU PWNU. Kemudian Dr. Sabaruddin, Ketua Jamaah Ar-Rahman. Ar-Rahmah atau Rahman? Mana Pak Sabaruddin? Oke. Saya juga melihat beberapa nama, saya akan sebutkan dengan cepat, kalau tidak nanti saya ditagih. Pak Dr. Ihsan tentu saja dengan setia, Pak Dr. Setio Santoso. Pak Ihsan ini pembimbing DPL saya ya. Pak Nur Hidayat, Pak Wah Nasih, Mas Doni yang nyoteng ya Mas, jangan lama-lama selesainya. Prof. Sukiman saya lihat ada di belakang tadi. Pak Andi Prastowo, saya enggak tahu masih enggak Pak Andi Prastowo, tadi ada ya. Kemudian Pak Zainal Arifin, Pak WD2 ada masih duduk di sana. Pak Suismanto, kopiahnya bagus sekali gitu ya. Pasti kopiahnya aneh-aneh, enggak pernah hitam gitu ya.
Pak Agung Rohimamawan, saya lihat juga ada Bu Endang tadi, masih enggak? Oh masih Bu Endang ya. Bu Nadifah, masih? Oh ya Bu Nasi. Bu Subaidah, tadi saya lihat ada, oh ya saya enggak keliru ya. Pak Tulus Mustafa tadi sudah pergi saya lihat. Kemudian Pak Suyati, Pak Dr. Suyati, ini yang pena hebat atau yang pena tidak hebat? Nah, ya, emailnya begitu. Pak Dr. Nur Hadi, saya lihat tadi di belakang, nggak tahu sudah pergi atau belum. Oh masih ya. Bu Ruhainah ya, Bu Ruhinah masih? Oh masih ya. Bu Istiningsih tadi yang sebentar lagi dikukuhkan ya. Tepuk tangan untuk Bu Istiningsih ya. Bu Naimah tadi saya kira ada, oh ya di sampingnya ya. Pak Sabarudin tadi sudah disebut, Pak Fatur Rahman baru saja datang, pergi atau enggak tahu. Pak WD3 Saintex, oh masih di sana. Kemudian Pak Sibawahi tadi saya lihat sekelebat, oh masih ada ya, terima kasih. Bapak Ibu yang belum disebutkan hadir besok akan saya sebutkan ya. Dibagi-bagi waktunya supaya, dan tentu saja yang di sini ya, tentu saja istri saya. Saya nanti nggak dibukakan pintu kalau nggak disebut ya. Istri saya duduk di sampingnya Pak Mamat ya, Pak Kabiru, dan di belakangnya Pak Syakur, Madura Negeri juga ya. Tapi dia pindah ke Madura swasta di Jember. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan selamat kepada Prof. Sigit Purnama dan keluarga, istri, orang tua, mertua, dan putra-putrinya, ada putrinya satu. Selamat Pak Sigit ya, senyum-senyum dari tadi gitu ya, terima kasih Pak Sigit ya. Semoga berkah untuk kampus, masyarakat, dan bangsa. Bapak Ibu sekalian, tampaknya saya mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda dari yang Pak Sigit sendiri yang menulis naskah teksnya. Saya amati semua referensinya, bagan dan tabel, dan juga pandangan-pandangannya beberapa saya pahami agak sedikit berbeda. Kemarin kita juga membaca naskah pidato Bu Eva ya, yang sedikit mengungkap tentang pendidikan yang ideal yang berbeda dengan Prof. Marni, Prof. Mahmud Arif, Prof. Sukiman, dan Prof. Erni Munastiwi. Kelima-limanya ini sepakat tentang pendidikan agama yang perlu mendapatkan kritik. Saat ini perlu kita sadari bahwa tantangan pendidikan adalah pasar kerja, globalisasi, industrialisasi, dan digitalisasi. Di satu sisi pendidikan sangat kompetitif, di sisi lain Indonesia menghadapi penyeragaman. Indonesia sedang menghadapi penyeragaman, doktrinisasi, dogmatisasi, yang sedikit banyak tidak mendorong ke arah berpikir bebas, berpetualang jauh, meneliti, dan kreatif. Saya kira banyak para ahli yang mengatakan hal yang sama. Bayangkan baru saja di medsos ada bully besar-besaran. Teman-teman yang mayoritas pengikutnya banyak, itu tidak membolehkan minoritas bersuara. Teman-teman suka membuli, terutama yang muda-muda ya, dan yang tua juga. Yang pengikutnya banyak, sepertinya tidak memperbolehkan pilihan politik yang berbeda, cara berdoa yang berbeda, cara berkumpul yang berbeda, mazhab aktif berorganisasi yang berbeda. Ini keprihatinan. Kita harus memberi ruang kepada yang lemah dan pengikutnya yang sedikit. Orang yang pengikutnya sedikit dan yang lemah takut bersuara, pasukan cyber selalu siap sedia, dan banyak sekali bullying. Siapa saja dibully, tidak peduli. Dan ini bukanlah pendidikan yang ideal. Cara kita memviralkan kelemahan orang, kritik yang tidak proporsional, dan cyberbully yang sudah akut. Kita perlu menginjak rem, pendidikan yang lebih baik lagi. Jangan basa-basi, dan sekali lagi popularitas
tidaklah jaminan kebenaran. Populer bukan berarti benar. Mayoritas tidak selalu benar. Pendidikan kita di satu sisi didorong oleh pasar, oleh perangkat aplikasi Gojek, Gokar, Grab, dan aplikasi instan lainnya. Di sisi lain, pendidikan kita didorong oleh penyeragaman dan musim-musiman. Musim kuning, kuning semua. Musim merah, merah semua. Musim hijau, hijau semua. Dan itu sah-sah saja untuk survival. Tetapi ingat, ketika kita menjadi jumlah yang banyak, kita harus tetap memberi ruang yang berbeda. Prof. Sigit hari ini telah memberi kita sedikit wawasan dan saya suka beliau masih mengutip sejarah, terutama sejarah Yunani. Dan Prof. Sigit sendiri masih tetap menyebut SMK-nya yang berbeda. Ini mengingatkan saya kepada Presiden Barack Obama Amerika. He is not black enough because his mom is white. Presiden Barack Obama itu tidak hitam 100% karena ibunya putih. Sehingga tidak selamanya diterima di kulit hitam. And Presiden Obama is not white. Tentu saja dia tidak putih. Sehingga hanya pendidikan dan latar belakanglah yang menyebabkan dia diterima di kalangan kulit putih. But he is indeed not white. Dia tidak putih. Saya kira latar belakang Prof. Sigit juga sama. Ini menarik ya. Dan jujur saja banyak sekali kita yang hybrid. Kita yang campuran. Tidak hitam, tidak putih, tidak merah, tidak kuning. Tidak hijau, tidak biru. Tetapi dua-duanya atau empat-empatnya. Ini yang harus kita sadari. Bahwa kita adalah manusia Indonesia yang sudah kompleks. Kita tidak berwarna konsisten. Dan terutama ketika kita bergaul, tidak semua teman kita beretnis sama, berbahasa sama, bertradisi sama. Untuk itu, UIN Sunan Kalijaga akan menyelenggarakan gelar honoris causa dengan menekankan pentingnya kita memahami perbedaan pada tanggal 13 Februari 2023. Kemarin sudah kita singgung, baiklah kita ulang lagi supaya mantap. Pertama tentu saja kepada PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Pak Rois Am, kemudian kepada Muhammadiyah diwakili oleh Dr. Sudibyo Markus, kemudian dari Vatikan Italia diwakili oleh Kardinal Miguel Angel Ayuso Guijo. 3 umat yang berbeda akan kita hadirkan di UIN Sunan Kalijaga dan kita hargai setinggi-tingginya. Mari kita rayakan toleransi, dialog antar umat, dan perbedaan. UIN Sunan Kalijaga adalah kampus yang ramah dan harus nyaman bagi semua pemeluk agama, semua madhab, semua aliran, semua tradisi, semua budaya, dan semua bangsa. Ya, dikasih tepuk tangan dong, jangan diam saja. Semua boleh berbeda, asal saling memahami. Saya mengundang kepada seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga untuk merayakan ini dengan menulis opini di koran, menulis artikel di jurnal, membuat berita di media massa, merayakan 3 gelar honoris causa kita. Mari kita doakan sukses. Amin. Ya Robbal Alamin. Mari kita kembali ke Prof. Sigit. Sudah menanti kok saya nggak dibahas gitu ya. Pertama, sekali lagi Prof. Sigit menyinggung tentang kota Sparta dan Athena. Saya kira ini sangat bagus sekali ya. Kelemahan pendidikan Indonesia adalah kekurangan berpikir secara global dan menyeluruh. Kita hanya berfokus lahirnya agama kita. Sedangkan tradisi Yunani, Romawi, Mesir, Babilonia tidak disinggung. Ada 2 guru besar yang menyinggung ini.
Pertama Profesor Nurdin Laugu kemarin hadir, dan sekarang Profesor Sigit. Ini perlu kita sadarkan bahwa sejarah dunia itu adalah panjang. Bumi ini berusia kira-kira 6 miliar tahun. Alam semesta ini 13 miliar tahun. Manusia 1,5 juta tahun. Kebudayaan dan peradaban manusia kira-kira 20.000 tahun. Ya. Mari kita lihat, dan saya sangat menyukai mulai dari halaman 17 dan 18. Beliau menyebut beberapa kata kunci yang menyebabkan keterbukaan beliau. Beliau menyebut mindful. Mindful ini kata kunci Buddhisme. Ya, mindful, kesadaran. Ini saya sangat suka, jangan malu-malu Prof. Jangan malu-malu. Itu diambil dari Buddhisme, tradisi Buddhisme. Mindful. Ya, itu adalah tradisi meditasi. Ya. Dan keterbukaan Prof. Sigit ini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu 3 hal. Manajemen privasi, manajemen konten, dan manajemen teknologi. Halaman 17 dan 18. Ini sangat penting. Kita tidak memperhatikan konten, kita tidak memperhatikan privasi, dan kita tidak memperhatikan teknologi karena media sosial. Belajar sampai akhir hayat, ini sangat penting ini. Saya kira sangat penting ini. Kita belajar terus, walaupun sudah menjadi guru besar juga belajar. Sudah doktor juga belajar. Bahkan sampai akhir hayat. Kata filosof kuno, ini disebut memento mori. Ingat, kita sampai meninggal pun kita tetap harus belajar. Kemudian pada halaman 18, 2 halaman saja yang membuat saya senang, yaitu ada istilah regulasi sosial dan emosional. Saya kira ini kutipan penting, saya kutip biar mantap, beliau pulang tersenyum, saya sudah dikutip. Teknologi informasi komunikasi dapat menjadi sumber tekanan emosional bagi anak-anak, seperti mengalami fear of missing out dan terlalu tergantung pada pembaruan dari komunikasi dengan teman sebayanya. Akibatnya beberapa remaja menjadi kecanduan jejaring sosial. Orang tua juga harus membantu anak-anak untuk mengelola hoaks, komentar kasar atau tidak senonoh, dan mencegah intimidasi dunia maya. Saya kira ini sangat relevan untuk saat ini. Pidato guru besar sebelumnya menekankan kebebasan, kreativitas, kemandirian, bukan meniru, bukan menghafal, bukan copy paste. Ini semuanya guru besar dari Tarbiyah. Pada halaman 26, saya kira ini penting untuk dibaca, terutama ada 5E, 1, 2, 3, 4, 5. Elaborate, engage, explain, evaluate, dan explore. Ini saya kira kata-kata yang penting ya. Tadi beliau menerangkan. Tetapi yang saya pahami, ini tidak hanya untuk usia dini. Tidak hanya untuk anak TK, anak SD. Tetapi ini untuk kuliah mahasiswa. Dan juga untuk masyarakat Indonesia. Kekurangan elaborate, engage, explain, evaluate, dan explore. Elaborate artinya memerinci, engage terlibat, explain menerangkan, evaluate menguji, explore berpetualang. Inilah kekurangan kita. Pendidikan kita saat ini lebih banyak menghafal, meniru, dan mencari popularitas. Anak-anak kita doktrin untuk meniru, untuk mencari simpati publik, dan kemudian itu menghilangkan semangat kita untuk explore. Dan terutama pada kalimat explore, ini ada unsur bekerja sama atau kolaborasi. Ini tidak hanya untuk anak TK Pak, sampai kita dewasa, sampai kita menjadi guru besar, kita harus belajar tentang kerjasama dan elaborasi. Pada bagian engage ada sesuatu yang sangat penting saya kira, yaitu mengajukan pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Sampai hari ini, sampai kita dewasa, kita harus tetap bertanya. Kenapa? Mengapa? Bukan menerima dan percaya. Apalagi menerima percaya pada diri sendiri atau teman-temannya sendiri. Teman orang lain tidak dipercaya. Dan tidak dipertanyakan apa yang kita terima.
Saya kira ini sangat penting dan perlu ditekankan. Engage pada bagian mengajukan pertanyaan. Tidak hanya menghafal, meniru, copy paste, dan menerima doktrin. Pada bagian explore, tadi tentang menguji, prediksi dan hipotesis, dan berpikir bebas. Ini juga kekurangan kita. Kita tidak terbiasa berpikir, kita terbiasa menerima. Pada bagian explore juga ada mengajukan pertanyaan, mengamati, dan mencoba alternatif-alternatif. Jadi ada berapa kemungkinan yang bisa kita pikirkan. Ini juga luput. Negara kita pun, masyarakat kita pun juga memerlukan alternatif-alternatif. Bukan menerima yang sudah diinstruksikan. Dari poin explain, kita juga belajar dari Prof. Sigit tentang menjelaskan kemungkinan solusi kepada orang lain. Yang terpenting adalah mendengarkan dan mencoba memahami orang lain. Ini juga kekurangan kita. Kita ingin selalu didengar, kita ingin selalu dipahami, kita ingin selalu bicara. Tapi kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk bicara. Dan kita tidak memaksa diri untuk memahami orang lain, kelompok lain, agama lain, mazhab lain, sekolah lain, pasukan lain, followers lain, influencer lain. Kita tidak memberi kesempatan mereka untuk berbicara. Kita memonopoli pembicaraan itu. Mengajukan kritik sedikit saja sudah dibully. Ruang publik adalah tempat pemojokan. Kita tidak memberi tempat untuk berbeda. Saya kira ini sangat penting. Dari poin E selanjutnya, elaborate, ada poin yang memeriksa pemahaman antara teman yang sebaya. Ini juga jarang kita lakukan. Apakah betul pemahaman kita itu benar? Apakah betul teman-teman kita itu sudah pas? Jadi ada banyak cara berpikir yang sebetulnya perlu kita coba. Pada E selanjutnya yaitu poin evaluate, ini yaitu menjawab pertanyaan terbuka dan menggunakan pengamatan, bukti dan penjelasan. Di media sosial kita terlalu buru-buru, komen, viral, pemojokan, caci maki, dan lain-lain. Pendidikan kita memerlukan pendidikan yang penuh kebijaksanaan, lapang hati, mendengar. Dan terus terang pendidikan kita saat ini stagnan, terlalu didorong pada pasar. Di sisi lain adalah doktrin. Maka pemikir Amerika seperti Noam Chomsky saya kira patut mendapatkan perhatian. Beliau sangat kritis pendidikan yang ke arah industrialisasi, pasar kerja, dan lembaga pendidikan menjadi mesin penghasil tenaga kerja. Kita tidak mempertanyakan konsep, tidak mengajak berpikir bebas, dan mengajak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Dan yang menjadi keprihatinan terakhir kita adalah yang trendy, yang viral, mulai dari menyanyi, ucapan-ucapan lucu, joget-joget TikTok, rame-rame dirayakan. Pendidikan ke arah popularitas, banyak-banyakan like di medsos, menarik followers ribuan jutaan, dan juga survei dan elektabilitas. Ini perlu mendapatkan perhatian universitas. Ya. Kita kurang perhatian pada sesuatu yang serius dalam dedikasi, fokus, passion, penderitaan, jangka panjang dan masa depan. Semuanya patut kita renungkan. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.